selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mempelajari dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan judul Samaria bersukacita ketika Filipus mengkhotbahkan Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Hingga tiba di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami rindu Tuhan untuk belajar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Dicurahkanlah kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Di antara mereka kepada siapa Juru Selamat telah memberikan perintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak dari jalan kehidupan yang bersahaja, laki-laki dan perempuan yang telah belajar mengasihi Tuhan mereka dan yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti teladannya untuk pelayanan yang tidak cinta diri sendiri. Kepada yang rendah ini, sebagaimana kepada murid-murid yang telah berada dengan Kristus selama pelayanannya yang mula-mula, telah diberikan suatu kepercayaan yang berharga. Mereka harus menyampaikan kepada dunia kabar yang gembira tentang keselamatan melalui Kristus. Bila mereka tersebar oleh penganiayaan, mereka keluar diisi dengan semangat misionaris. Allah bekerja melalui mereka. Kemana saja mereka pergi, yang sakit akan disembuhkan, dan yang miskin akan mempunyai Injil yang dikabarkan kepada mereka. Filipus, salah satu dari ke-7 diaken, adalah di antara mereka yang diusir dari Yerusalem. Ia pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang yang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kemasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 89. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, ingin menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sebuah kekuatan rohani dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Di antara mereka kepada siapa Juru Selamat telah memberikan perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak dari jalan kehidupan yang bersahaja,
laki-laki dan perempuan yang telah belajar mengasihi Tuhan mereka dan yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti teladannya untuk pelayanan yang tidak cinta diri sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba datang kepadamu ya Tuhan dan berdoa khusus bagi pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat ini. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri, dan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus. Para tim medis, dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas. Biarlah hikmat dan sukacita sorga, dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua para pasien yang datang membutuhkan pelayanan mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, hiburkan mereka, berikan mereka sukacita dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, berharap setiap saat kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.